Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Kita lanjut pada video part 4 pembacaan buku Arhata Magga Arhata Phala, Jalan Menuju Pencapaian Arahat. Kumpulan ceramah Dhamma yang mulia Acarya Mahabua tentang tata cara latihan yang beliau jalankan. Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang anonim. Buku asli dari bahasa Thai ke bahasa Inggris ada di Forest Dhamma Books, Bantat Forest Monastery. Di Indonesia, buku ini dicetak oleh Garuda Offset Bandung, Oktober 2005. Saya akan bacakan satu paragraf terakhir dari video part 3 dan kemudian saya lanjutkan. Baiklah, kita mulai. Adalah tugas kebijaksanaan untuk mengungkap tipuan ini. Amati kulit dengan cermat. Kulit adalah penipu terbesar karena ia membungkus seluruh tubuh manusia. Ia adalah bagian yang selalu kita lihat. Tapi apa yang dibungkusnya? Ia membungkus kerangka dengan tendon dan sinus. Ia membungkus hati, ginjal, lambung, usus kecil, dan semua organ dalam tubuh. Tak pernah ada yang mengatakan bahwa jeroan adalah barang cantik yang bisa menimbulkan hasrat atau birahi, patut dipuja dengan penuh kerinduan dan nafsu. Penyelidikan ke dalam, tanpa takut dan ragu, maka kebenaran tentang tubuh akan nampak. Jangan tertipu oleh cadar tipis yang terdiri dari lapis tanduk atau kulit. Kupas dan lihat apa yang berada di bawahnya. Inilah praktek kebijaksanaan. Agar benar-benar bisa melihat kebenaran dari permasalahan ini dengan jelas dan dengan cara yang tepat, hingga semua keraguan hilang, maka kalian harus sangat tekun dan amat rajin. Hanya melakukan meditasi ini 1 atau 2 kali, atau dari waktu ke waktu, tak cukup membuahkan hasil yang meyakinkan. Harus menjalankan praktek seolah hidup untuk bekerja, seolah tak ada hal lain yang berarti kecuali analisa yang dilakukan pada saat ini. Waktu bukan masalah, tempat juga tidak masalah, tenang dan nyaman juga bukan masalah. Tak peduli berapa lama berlangsung atau ternyata betapa sukar usaha yang kita lakukan, harus melakukannya tanpa henti. Lekat pada perenungan tubuh sampai semua keraguan dan ketidakpastian lenyap. Perenungan tubuh hendaknya dikerjakan pada setiap tarikan nafas, setiap berpikir, setiap bergerak, sampai pikiran benar-benar larut dengannya. Tak ada yang lain selain komitmen total yang bisa membuahkan pencerahan orisinil dan langsung menuju ke kebenaran. Ketika perenungan dipraktekkan dengan pikiran tunggal, tiap bagian tubuh seolah-olah BBM yang menyiram lautan api, yakni kesadaran dan kebijaksanaan. Sehingga kesadaran dan kebijaksanaan menjadi lautan api yang membakar tubuh manusia bagian demi bagian, potongan demi potongan, seolah mereka mengamati dan menyelidiki kebenaran dengan hebat membakar. Inilah yang dimaksud dengan tapa dhamma. Fokuskan kuat-kuat pada bagian tubuh yang benar-benar menarik perhatian kalian, yang kiranya terasa paling jelas kebenarannya bagi kita. Gunakan mereka sebagai pengasah untuk menajamkan kesadaran dan kebijaksanaan. Ekspos dan robek-robek mereka sehingga sifat menjijikan dan memuakannya menjadi jelas tampak. Meditasi asubha adalah pencerahan terhadap tubuh manusia yang menjijikan. Ini adalah kondisi alami tubuh, secara alamiah kotor dan menjijikan. Intinya,
Seluruh tubuh adalah mayat hidup berbau busuk. Hanya kertas tipis yang menutupi kulit sehingga sampah ini terlihat pantas. Kita manusia tertipu oleh bungkus yang menyembunyikan pandangan dari pokok menjijikan ini. Hanya dengan menyingkirkan kulit, sifat tubuh sebenarnya akan tampak. Dibandingkan daging dan organ bagian dalam, maka kulit tampak menarik. Tetapi amati lagi dengan lebih seksama. Kulit bertanduk, kusut dan berkerut, mengeluarkan keringat, lemak, dan bau. Kita harus menggosoknya setiap hari supaya tetap bersih. Seberapa menarik! Dan kulit juga melekat kuat pada daging di bawahnya, sehingga tak dapat disangkal. Ia juga terikat dengan interior yang memuakkan. Semakin dalam kebijaksanaan menyelidiki, semakin menjijikkan tubuh tampaknya. Mulai dari kulit sampai ke tulang, tak ada yang menarik sedikit pun. Bila dilakukan dengan benar, maka perenungan tubuh ini intens dan merupakan upaya batin yang tak henti-hentinya. Sehingga dengan sendirinya, pikiran mulai merasa lelah. Kini tepat waktu untuk berhenti dan beristirahat. Ketika meditasi yang menjalankan perenungan tubuh dalam skala penuh beristirahat, maka cita kembali ke keadaan praktek samadhi sambil mengembangkan dan menjaga dengan penuh perhatian. Memasuki kembali keadaan damai hening dan konsentrasi dalam ketenangan total, sehingga tak ada bentuk pikiran atau penampakan atau nimitta yang bisa mengganggu cita. Beban pikiran dan penyelidikan dengan kebijaksanaan untuk sementara dikesampingkan, sehingga pikiran bisa sepenuhnya rileks, berhenti dalam kesentosaan. Begitu pikiran telah kenyang samadhi, dengan sendirinya ia akan menarik diri, merasa segar bersemangat, dan siap untuk menggasak tubuh kembali. Dengan ini, samadhi menyokong usaha kebijaksanaan, membuatnya lebih tajam dan terampil. Sewaktu menarik diri dari samadhi, penyelidikan tubuh yang baru segera dimulai lagi. Setiap kali menyelidiki dengan kesadaran dan kebijaksanaan, penyelidikan harus ditarik ke momen saat ini. Agar benar-benar efektif, tiap investigasi baru harus segar dan spontan. Jangan biarkan ia menjadi fotokopi penyelidikan sebelumnya. Segera dan hanya eksklusif atau khusus pada saat ini. Ini harus dijaga setiap saat. Lupakan apa yang telah kita pelajari, lupakan apa yang telah terjadi saat penyelidikan yang telah lewat. Fokuskan perhatian secara tepat pada saat ini dan hanya pada titik yang tepat. Akhirnya, inilah yang dimaksud dengan kesadaran perhatian penuh atau mindfulness. Kesadaran lekat dengan pikiran saat ini. Membiarkan kebijaksanaan berfokus dengan tajam. Pengalaman yang telah dipelajari disimpan sebagai ingatan. Dan hal seperti itu hendaknya dikesampingkan. Bila tidak, maka ingatan akan menyamar sebagai kebijaksanaan. Saat ini mengimitasi masa lalu. Jika ingatan dibiarkan mengganti momen masa kini, maka kebijaksanaan asli tidak akan pernah timbul. Karena itu, jaga kecenderungan ini dari praktek Anda. Tetap selidiki dan analisa sifat alami tubuh lagi dan lagi. Gunakan berbagai sudut pandang sehingga kebijaksanaan bisa menyusun rencana.
sampai terampil mengatasi segala aspek perenungan tubuh. Pakar ahli dalam praktek ini menghasilkan pencerahan yang tajam dan jeli. Meresap langsung ke saripati keberadaan sifat dasar alami tubuh dengan cara mengubah pandangan meditator terhadap tubuh manusia. Tingkat master bisa diraih, seperti misalnya tubuh tampak terpisah-pisah ketika kita melihatnya. Ketika kebijaksanaan mencapai keunggulan total dari praktek, kita hanya melihat daging, sinus, dan tulang di mana orang itu berdiri. Seluruh tubuh tampak seperti jaringan mentah dari massa berwarna merah kental. Kulit akan lenyap dalam sekejap, dan kebijaksanaan akan segera masuk ke lubuk tubuh bagian dalam. Baik wanita maupun pria, kulit yang umumnya dianggap menarik, kini tak dipedulikan. Kebijaksanaan segera meresap ke dalam, di mana terdapat organ dalam yang menjijikan, memuakan, serta cairan tubuh yang mengisi berbagai rongga perut. Kebijaksanaan mampu meresap ke dalam kebenaran tubuh sejati dengan kejelian luar biasa. Tubuh yang menarik sama sekali hilang, sehingga apalagi yang bisa dilekati? Apa yang bisa menimbulkan nafsu birahi? Apa yang ada pada tubuh sehingga cukup berharga untuk dilekati? Di bagian mana dari bongkahan daging segar ini terdapat manusia? Kilesa telah memintal jaring penipuan tentang tubuh, membohongi kita dengan anggapan bahwa inilah kecantikan manusia dan membangkitkan nafsu birahi dalam pikiran kita. Sebenarnya, objek yang menimbulkan nafsu adalah palsu, penipu ulung komplit. Nyatanya, ketika kita melihat dengan bijaksana, sifat alami atau amat mendasar dari tubuh bisa memadamkan nafsu. Bila delusi ini diekspos di bawah cahaya kebijaksanaan, tubuh manusia tampak dengan semua detil paling mengerikannya atau menjijikkan. Melihat dengan kejelian mutlak, pikiran segera menciut atau surut. Kunci sukses adalah ketekunan dan kegigihan. Selalu rajin dan waspada menerapkan kesadaran dan kebijaksanaan untuk melakukan tugasnya. Jangan puas dengan sukses sebagian. Tiap kali merenungkan tubuh, bawa penyelidikan pada konklusi logis. Kemudian, bangun bayangan tubuh dalam pikiran dan mulai semua proses dari mula lagi. Semakin menyelidiki ke dalam dan dalam interior tubuh, berbagai bagian mulai terputus, berjatuhan, dan hancur berserakan di depan mata Anda. Ikuti proses penghancuran dan pembusukan dengan seksama. Sadari setiap detil. Fokuskan kebijaksanaan pada sifat alami bentuk ini, yakni tidak stabil dan tidak kekal. Bentuk yang dipandang dengan tergila-gila oleh dunia, biarkan nalar kebijaksanaan memulai proses pembusukan dan lihat apa yang terjadi. Ini adalah tingkatan lain dari perenungan tubuh. Ikuti secara alami kondisi pembusukan tubuh dan kembalikan ke bentuk elemen aslinya. Kerusakan dan penghancuran adalah proses alami semua benda hidup organik. Dan secara alami, semua benda akan kembali ke unsur elemen asalnya. Dan elemen ini berurai. Biarkan kebijaksanaan bertindak sebagai penghancur. Imajinasikan dengan mata batin proses perusakan dan pembusukan. Konsentrasi penguraian daging dan jaringan lunak lainnya. Amati dengan perlahan proses pembusukan
sampai semuanya tak tersisa, kecuali tulang belulang yang terlepas-lepas. Kemudian, rekonstruksi kembali tubuh dan mulai lagi investigasi sekali lagi. Tiap kali nalar kebijaksanaan menghancurkan tubuh, secara mental bentuk kembali ke kondisi semula dan mulai baru lagi. Praktek ini adalah bentuk kuat dari latihan jiwa, membutuhkan kemampuan tingkat tinggi dan keuletan mental. Buah atau pahalanya mencerminkan kekuatan dan kehebatan usaha yang telah dilakukan. Semakin ahli kebijaksanaan, semakin cemerlang, jelas dan kuat batin jadinya. Kejernihan dan kekuatan tampaknya tanpa batas. Kecepatan dan ketangkasannya amat menakjubkan. Pada tingkat ini, meditator termotivasi oleh mendalamnya rasa mendesak sehingga mereka menyadari bahaya yang disebabkan oleh kemelekatan pada tubuh manusia. Bahaya tersembunyi dengan jelas tampak. Sebelumnya, mereka menggenggam tubuh sebagai sesuatu yang amat berharga, sesuatu yang dipuja dan disayangi. Kini, mereka hanya melihat tumpukan tulang yang membusuk, dan mereka merasa jijik. Berkat kekuatan kebijaksanaan, tubuh mati, membusuk, dan tubuh hidup bernafas menjadi satu dan mayat yang sama. Tak ada secarik perbedaan di antara mereka. Engkau harus menyelidiki berulang-ulang, melatih pikiran sampai benar-benar ahli atau terampil menggunakan kebijaksanaan. Hindari segala bentuk spekulasi dan praduga. Jangan biarkan pikiran berpikir tentang apa yang harus dilakukan atau apakah hasilnya akan merintangi penyelidikan. Konsentrasi hanya pada kebenaran yang diungkapkan oleh penyelidikan dan biarkan kebenaran berbicara dengan sendirinya. Kebijaksanaan akan mengetahui langkah tepat yang harus diikuti dan akan mengerti dengan jelas kebenaran yang masih belum terungkap. Dan ketika kebijaksanaan benar-benar yakin akan kebenaran dari tiap aspek tubuh, maka dengan sendirinya ia akan melepaskan diri dari kemelekatan pada aspek itu. Tak peduli betapa kuatnya ia melakukan atau mengejar penyelidikan, pikiran merasa amat puas begitu kebenaran terungkap dengan kepastian mutlak atau absolut. Ketika kebenaran perenungan dari satu bagian permukaan tubuh sudah disadari, maka tak perlu dicari atau diteruskan lagi. Hingga pikiran bergerak mengamati permukaan lain dan kemudian permukaan lain sampai akhirnya semua keraguan lenyap. Berjuang seperti ini, yakni menyelidiki lebih dan lebih dalam ke dalam tubuh yang mewarisi sifat alami dengan fokus kuat pada saat sekarang ini, kewaspadaan yang tinggi harus benar-benar dijaga, dan semua usaha akan mendapatkan imbalannya. Ketika kelelahan muncul, meditator akan mengetahui secara naluriah bila ini waktu yang tepat untuk mengistirahatkan pikiran dalam samadhi. Sehingga mereka melepaskan semua aspek penyelidikan dan semata-mata hanya berkonsentrasi pada satu objek saja, sama sekali membebaskan diri dari beban. Mereka memasuki keadaan sejuk, teratur dalam kesegaran dan kedamaian samadhi. Dengan cara ini, samadhi sama sekali adalah praktek terpisah. Tak ada pikiran apapun yang dapat melanggar cipta atau yang mengetahui ketika ia beristirahat dengan damai, dengan konsentrasi tunggal.
Dengan meresapnya cita dalam keheningan total, maka tubuh dan dunia luar untuk sementara hilang dari kesadaran. Begitu cita merasa kenyang, ia akan menarik diri kembali ke kesadaran normal. Seolah orang yang sudah makan kekenyangan dan perlu beristirahat dalam tanda kutip, kesadaran dan kebijaksanaan merasa segar dan kembali bekerja dengan energi baru. Kemudian, dengan maksud menyelesaikan masalah, maka latihan samadhi dikesampingkan dan dibina kembali. Dengan begini, samadhi adalah pelengkap kebijaksanaan yang luar biasa. Tubuh amat penting untuk dihayati karena banyaknya nafsu yang terikat padanya. Lihatlah ke sekeliling kita. Kita dapat melihat dunia dalam genggaman nafsu seksual dan ketergila-gilaan dan kekaguman pada bentuk manusia. Sebagai meditator, kita harus menghadapi tantangan yang diperlagakan oleh seksualitas kita. Mereka adalah kaki tangan yang tertanam dalam-dalam pada kerakusan terhadap kepuasan seksual. Sewaktu meditasi, kotoran batin amat berarti bagi perkembangan kita. Semakin dalam kita menggali sewaktu perenungan tubuh, semakin jelas jua jadinya. Tak ada jenis kilesa lain yang bisa menyeret pikiran, juga mendesak dengan kekuatan besar, selain kotoran batin yang disebabkan oleh kerakusan seksual ini. Karena kerakusan ini sudah berakar dalam tubuh manusia, bila sudah mempertontonkan sifat sebenarnya, secara bertahap ia akan kehilangan ketahanannya, atau sifat ngotot kemelekatannya yang menggenggam tubuh. Perenungan tubuh adalah pemunah racun terbaik buat ketertarikan seksual. Kesuksesan praktek ini diukur dari menurunnya pikiran tentang nafsu seksual. Tahap demi tahap, kebijaksanaan membuka topeng realita tubuh, memotong habis dan menghancurkan proses kemelekatan yang berakar tertanam dalam ini. Akibatnya, jiwa terbuka dan semakin bebas. Agar mengerti sepenuhnya atau merasakan hasilnya sendiri, akan menjadi kontraproduktif bagi saya bila saya mencoba betapa pentingnya atau perenungan ini. Meditator harus mengalaminya sendiri. Mendeskripsikan mereka hanya akan menimbulkan spekulasi tak berbuah atau berarti. Hasil ini timbul hanya atau eksklusif di pikiran meditator, unik sesuai dengan karakter dan temperamen dari yang bersangkutan. Fokuskan semua perhatian pada praktek semata, dan biarkan hasil atau buah dari usaha timbul sekehendaknya. Ketika mereka timbul, tanpa dapat disangkal lagi, akan Anda ketahui sendiri. Ini adalah prinsip alami. Ketika perenungan tubuh mencapai tingkatan di mana sebab dan akibat sepenuhnya bersatu dengan kebijaksanaan, kita menjadi sepenuhnya larut dalam penyelidikan ini, baik siang maupun malam. Amat luar biasa. Kebijaksanaan bergerak ke seluruh tubuh dengan kecepatan dan ketangkasan luar biasa. Dengan kecerdasan menggunakan teknik perenungan, sehingga tampak berputar tanpa lelah ke dalam dan keluar mengelilingi tiap bagian, setiap aspek tubuh, menyelidiki sampai ke setiap sudut dan celah untuk mengungkapkan kebenaran. Pada tahap praktek, kebijaksanaan mulai muncul ke permukaan secara otomatis, menjadi suatu kebiasaan menunjukkan dirinya. Karena ia begitu cepat dan tajam,
Ia bahkan dapat menandingi kilesa yang paling halus dan melumpuhkan yang paling sulit dikekang. Kebijaksanaan tingkat ini amat berani dan suka berpetualang. Ia seperti air terjun yang amat deras mengalir dari gunung, menyembur ke jurang atau ngarai sempit. Tak ada yang bisa menahannya. Kebijaksanaan bersorak menyambut dengan amat gembira tiap tantangan yang berupa nafsu atau keinginan atau tanha dan kemelekatan yang ditunjukkan kilesa. Karena lawannya begitu ngotot, maka perang kebijaksanaan dengan kerakusan seksual ibarat perang dalam skala penuh atau kekuatan maksimal. Karena itu, hanya strategi yang berani dan tak mengenal kompromi yang bisa berhasil. Hanya ada satu tindakan yang sesuai, yakni berjuang habis-habisan, dan meditator secara naluriah akan mengetahui hal ini. Ketika kebijaksanaan mulai menguasai tubuh, secara konstan ia memperbaharui teknik penyelidikan sehingga tidak menjadi mangsa sasaran penipuan kilesa. Kebijaksanaan selalu berusaha satu langkah lebih maju dari kilesa. Secara konstan melihat kesempatan baru dan secara konstan menyesuaikan taktik. Kadang menggeser perhatian, kadangkala mengikuti variasi halus dalam tekniknya. Semakin dan semakin tinggi keahlian atau kelihayan yang dicapai, akan tiba pada masa di mana semua kemelekatan pada tubuh sendiri dan pada tubuh orang lain lenyap. Sebenarnya, kemelekatan masih ada, hanya pergi bersembunyi, belum secara total dieliminasi atau disingkirkan. Hati-hati mengenai hal ini. Serasa seolah-olah sudah disingkirkan, tetapi sebenarnya ia bersembunyi dari pandangan berkat kekuatan praktek asubha. Karena itu, jangan dulu berpuas diri. Tetap perbaharui persenjataanmu, kesadaran, kebijaksanaan, dan kerajinan untuk menghadapi tantangan. Secara mental, letakkan seluruh massa bagian-bagian tubuh di depanmu dan benar-benar fokuskan perhatian. Inilah tubuhmu. Apa yang akan terjadi padanya? Kini kebijaksanaan amat tangkas dan tegas, sehingga tubuh segera berserakan dan terurai di depan mata. Setiap kali engkau membujurkan tubuh, baik tubuhmu sendiri ataupun tubuh orang lain, kebijaksanaan akan segera menghancurkannya. Kini tindakan ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Akhirnya, ketika kebijaksanaan mencapai tingkat pakar, ia meresap ke dalam sumbu tubuh yang bersifat menjijikkan, meletakkan seluruh daging, darah, dan tulang yang menjijikkan di depanmu, dan tanyakan pada dirimu sendiri, dari mana datangnya sumber yang menjijikkan ini? Apa sumber sebenarnya yang real atau nyata dari kejijikan ini? Konsentrasi pada penglihatan yang menjijikkan di depanmu, dan lihat apa yang terjadi. Kini engkau menutup kebenaran dari permasalahan. Pada tingkat amat menentukan dari perenungan asubha, jangan biarkan kebijaksanaan memutuskan dan menghancurkan tubuh. Tetap lekatkan bayangan menjijikkan dalam pikiranmu dan amati dengan cermat untuk mendeteksi setiap gerakan dari perasaan jijik ini. Engkau telah membangkitkan perasaan jijik terhadapnya. Dari mana asal datangnya perasaan itu? Siapa dan apa yang menyimpulkan bahwa daging, darah, dan tulang adalah menjijikan? Mereka adalah mereka, berada dalam keadaan alaminya sendiri.
Siapa yang mengira atau menduga perasaan jijik pada penglihatan mereka? Lekatkan perhatian padanya, pada benda itu, daging, darah, dan tulang. Kemana benda menjijikan ini pergi? Kemanapun ia bergerak, bersiaplah untuk mengikuti arah gerakannya. Fase penentuan dari perenungan tubuh telah dicapai. Ini adalah titik di mana akar penyebab kerakusan seksual dicabut sekaligus dan untuk selama-lamanya. Ketika engkau hanya berfokus atau secara eksklusif khusus pada kejijikan yang ditimbulkan oleh perenungan asubha, bayangan menjijikan di depanmu sedikit demi sedikit menyusut ke dalam sampai akhirnya semua terserap oleh pikiran. Dengan sendirinya, tanpa tergesa-gesa, ia akan surut atau susut ke dalam pikiran. Kembali ke sumber asalnya. Ini adalah waktu yang amat menentukan dalam praktek perenungan tubuh. Waktu ketika keputusan hukum atau bukti tentang hubungan antara kilesa dan kerakusan seksual dan objek utamanya, tubuh fisik jasmani, diambil. Ketika pikiran mengetahui keberadaan menyerap kejijikan sepenuhnya, perasaan jijik internal, kesadaran mendalam tiba-tiba muncul. Pikiran sendiri yang menghasilkan perasaan jijik. Pikiran sendiri yang menghasilkan perasaan tertarik. Pikiran sendiri yang menciptakan kriteria cantik. Kualitas ini tidak benar-benar eksis atau ada di fisika dunia luar. Pikiran semata yang memproyeksikan atribut-atribut ini ke dalam objek-objek yang ia pandang dan kemudian menipu diri agar percaya bahwa mereka adalah cantik atau jelek, menarik atau menjijikkan. Sebenarnya, pikiran melukis gambar rumit panjang lebar, gambaran dirinya dan dunia luar. Sehingga kemudian ia jatuh pada bayangan mentalnya sendiri dan percaya bahwa itu adalah nyata. Baiklah, sampai di sini dahulu part 4. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang